Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang menentukan Ashabuddin, Samsul, Wira Pranita, dan Pratiwi akan mempresentasikan tugas dia tengah semester mata kuliah web pembelajaran dengan membuat proyek desain pembelajaran digital berbasis LMS model. Adapun mata pelajaran yang kami pilih dalam proyek ini adalah teknologi informatika dan komputer pada pokok bahasan dampak sosial informatika. Mata pelajaran ini adalah memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Maka siswa yang tumbuh di era digital disebut generasi digital dari pemahaman dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi secara baik dan bijak. Karena teknologi digital telah mempengaruhi kehidupan siswa baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ada 4 alasan pemilihan topik ini. Yang pertama, suatu model memungkinkan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, mendorong pembelajaran reflektif dan kritis. Yang ketiga, relevan dengan kehidupan siswa. Dan yang keempat, sangat penting dalam kurikulum informatika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan-rekan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian tujuan pembelajaran dari kegiatan ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis model pada topik dampak sosial informatika, peserta didik diharapkan mampu satu menjelaskan berbagai dampak sosial positif dan negatif dari perkembangan teknologi informatika. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya perkembangan teknologi informatika membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan kita. Yang kedua, menganalisis contoh kasus digital, misalnya privasi data, cyberbullying, disinformasi, jejak digital, dan lain-lain melalui forum diskusi model. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dalam hal ini, siswa mampu menunjukkan sikap dan etika dalam penggunaan teknologi. Misalnya bagaimana cara menjaga privasi atau juga menghormati orang lain di media sosial. Demikian tujuan pembelajaran ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur pembelajaran atau aktivitas pembelajaran yang sudah kami siapkan di LMS ini atau Learning Management System. Nah, yang pertama, kami sudah menyiapkan aktivitas pendahuluan, di mana ketika nanti siswa masuk di aktivitas yang pertama ini, siswa diberikan informasi tentang tujuan pembelajaran, kemudian manfaat materi yang didapatkan setelah mengikuti pelajaran ini. Kemudian ini juga yang penting adalah gambaran umum aktivitas siswa di LMS Moodle ini. Misalnya rangkaian aktivitasnya itu dimulai dari pendahuluan atau membaca pengantar, kemudian mengerjakan pretest, kemudian mempelajari materi, sampai ke refleksi. Oke. Dan yang kedua, nah aktivitas yang kedua adalah siswa nanti diminta untuk mengerjakan soal-soal pretest. Nah, di sini sudah kami siapkan ada beberapa soal, ada 10 soal yang terdiri dari soal menjodohkan, soal benar salah, kemudian pilihan ganda itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum diberikan materi. Kemudian yang ketiga, setelah nanti siswa mengerjakan pretest, maka aktivitas yang ketiga adalah siswa diberikan materi pelajaran. Nah, di sini siswa bisa mengakses materi baik dalam bentuk PDF, jadi mereka unduh dulu baru mereka baca, atau mereka mengklik link yang sudah diberikan, itu sumber dari Kemdikbud, jadi buku-buku informatika. Kemudian ada juga mereka bisa menonton video pembelajaran yang sudah kami buat tentang dampak sosial informatika. Tinggal mereka klik, maka video pembelajarannya ini bisa terbuka. Nah, kemudian
Setelah itu baru mereka masuk ke forum diskusi siswa. Nah, di sini kita juga sudah memberikan aturan diskusi. Jadi minimal satu postingan itu untuk satu orang. Jadi satu orang itu minimal memberikan satu postingan dan minimal 2 kali menanggapi postingan dari teman-temannya. Kemudian jika sudah, maka aktivitas selanjutnya itu adalah project mini kelompok. Nah, di sini nanti siswa diminta untuk membuat sebuah project. Sudah kami atur, dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok, ya, sudah ada orang-orangnya, dan diminta untuk membuat sebuah project atau sebuah infografis atau poster digital tentang dampak sosial informatika, atau membuat solusi kreatif untuk permasalahan sosial teknologi. Jadi videonya ini di-upload atau dikirimkan di penugasan ini selambat-lambatnya, misalnya pada hari ini pukul 23.59. Kemudian ini saya agak cepat ya Bapak Ibu, karena memang durasinya agak pendek. Nah, setelah project mini, maka siswa diminta untuk mengerjakan asesmen atau formatif. Nah, di sini kami sudah menyiapkan ada 5 soal, tentunya untuk melihat sudah sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang kita berikan. Nah, setelah mereka mengisi asesmen ini, kemudian kita ada aktivitas refleksi siswa. Nah, di refleksi ini nanti mereka menuliskan lah. Jadi, apa sih dampak sosial informatika yang memang paling relevan gitu dengan hidupnya misalnya, atau perubahan apa yang perlu saya lakukan di dalam penggunaan teknologi. Misalnya, apakah ada perubahan yang dulunya masih belum bijak, sekarang sudah bijak gitu kan. Kemudian terkait dengan pembelajaran, apakah pelajaran ini menyenangkan, lalu hal apa yang kamu sukai, apa yang kamu tidak sukai, dan bagaimana cara mengubahnya agar ini menjadi lebih baik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah daftar hadir. Nah, jadi apakah Anda hadir di pertemuan ini? Jika hadir, katakan hadir. Seperti itu ya. Demikian penjelasan tentang alur atau rangkaian aktivitas kegiatan pada LMS ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Azhar. Selanjutnya, refleksi pemanfaatan LMS di pembelajaran. Yang pertama, pemanfaatan model mempermudah kolaborasi karena siswa dapat berdiskusi, mengunggah tugas, dan melihat perkembangan belajar secara transparan. Yang kedua, materi dampak sosial informatika terasa lebih kontekstual karena siswa dapat langsung menghubungkan teori dengan kasus nyata melalui aktivitas forum. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih aktif dan kritis, terbukti dari siswa yang menganalisis kasus nyata dan menemukan solusi berbasis pengalaman mereka. Yang keempat, tantangan yang muncul seperti siswa kurang aktif di forum atau koneksi internet dapat diatasi dengan instruksi yang jelas dan waktu pengerjaan yang fleksibel. Yang kelima, produk akhir siswa beragam dan kreatif, menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek melalui model mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Sekian pemaparan dari kami. Di sini ada selanjutnya ada keterkaitan aktivitas dengan tujuan pembelajaran. Di sini ada kami paparkan. Sekian dan terima kasih.